Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholisatul Bariroh dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi kelas B tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan nasionalisme di Brunei Darussalam. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan juga negaranya sendiri. Nasionalisme memiliki kesamaan cita-cita dan juga tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya. Nasionalisme berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Faktor pendorong gerakan nasionalisme di Brunei Darussalam. Yang pertama itu dipicu oleh isu sosial politik yang sedang dihadapi bangsa Melayu yang didapat dari markas perguruan Sultan Idris atau yang disebut dengan MPSI. Yang kedua, dari siaran radio Republik Indonesia. Dan yang ketiga, itu pengaruh dari bacaan yang didapat dari Departemen Penerangan atau Jabatan Penerangan Negeri. Bacaan tersebut meliputi majalah, koran, dan lain sebagainya. Proses gerakan nasionalisme di Brunei Darussalam. Jadi pada abad ke-18, Asia Tenggara mengalami masa kolonialisme. Contohnya Indonesia dikuasai oleh Belanda, Indochina oleh Perancis, Filipina oleh Spanyol dan Amerika, Malaya dan Singapura dikuasai oleh Inggris. Kawasan Malaya sudah dikuasai oleh Inggris yang menyebabkan Brunei Darussalam mengalami kondisi yang berbahaya. Kedatangan Inggris di Brunei Darussalam itu merupakan pengaruh dari kolonialisme di Asia Tenggara. Jadi awal mulanya kedatangan Inggris itu dipelopori oleh James Brooke. James Brooke tiba di Sarawak, kemudian menjalin persahabatan dengan Sultan dan membantu memadamkan pemberontakan yang dilakukan etnis minoritas. Atas jasanya, James Brooke diangkat sebagai gubernur Sarawak. Namun, pada tahun 1843, terjadi konflik antara James Brooke dengan Sultan Saifuddin II yang berakhir dengan kekalahan di pihak Brunei. Setelah dijajah oleh Inggris, Brunei Darussalam juga dijajah oleh Jepang, yang pada waktu itu Jepang mengadakan perluasan kekuasaan ke wilayah selatan. Jepang menguasai Brunei selama 3,5 tahun. Dalam masa penjajahan Jepang, rakyat Brunei merasakan penderitaan yang berat akibat dari kurangnya bahan makanan serta pakaian yang menyebabkan banyak rakyat yang menderita berbagai penyakit mulai dari kekurangan gizi hingga penyakit kulit yang parah. Akibat dari penjajahan Jepang menimbulkan rasa nasionalisme rakyat Brunei. Pada saat dijajah selama 3,5 tahun, telah meningkatkan kesadaran dan perasaan anti-kolonialisme, yang akhirnya membawa pada keinginan rakyat untuk merasakan kemerdekaan dari penjajah. Akhirnya, mereka mendirikan organisasi yang bertujuan sebagai wadah untuk menyalurkan paham nasionalisme. Jadi yang pertama itu ada Barisan Pemuda atau yang disebut dengan BARIP, yaitu forum bagi para nasionalis untuk menyalurkan ide seputar kemerdekaan. Barisan Pemuda atau BARIP juga terpengaruh oleh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengaruh itu muncul karena masyarakat sering mendengarkan siaran radio Republik Indonesia atau yang disingkat dengan RRI yang mulai sejak 1945. Selain itu, majalah dari Indonesia juga turut mempengaruhi pikiran para pemuda Brunei untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua ada Organisasi Perfilman Brunei Darussalam atau yang disingkat dengan BRUFIPSCO. BRUFIPSCO lebih menekankan bidang perfilman dan perpolitikan Brunei dengan tujuan utamanya adalah memprovokasi para pemuda agar mau melawan pemerintahan Inggris. Dan yang ketiga ada Partai Rakyat Brunei atau PRB. Kegagalan BRUFIPSCO itu membuat Azhari memikirkan ide untuk menciptakan organisasi pergerakan yang baru.
Pada tanggal 12 Agustus 1956, Azhari mendirikan partai politik yang bernama PRB, Gerakan Nasionalisme di Brunei Darussalam, antara lain yaitu ada tokoh dari Barisan Pemuda atau yang disebut dengan BARIP, yaitu ada Haji Muhammad Saleh, Pengiran Yusuf, Awang Muhammad bin Awang Usman, Awang Abdullah bin Awang Jafar, dan Jasin Afandi. Dan yang kedua ada tokoh dari organisasi perfilman Brunei atau yang disingkat dengan Profipco, yaitu ada Haji Muhammad Mangol dan Jas Karim serta Azhari. Nah, Azhari ini merupakan pemuda nasionalis yang dikirim ke Indonesia untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi bentukan Jepang pada tahun 1942. Azhari ini semasa di Indonesia turut ikut serta dalam Partai Pemuda Nasional Indonesia atau PPNI yang aktif berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1946. Pada tahun 1951, Azhari pulang ke Brunei yang mengalami masa-masa kemiskinan. Akhirnya, Azhari mendirikan Brufipco atau Organisasi Perfilman Brunei Darussalam. Dan yang ketiga yaitu ada tokoh PRB. Jadi para petinggi PRB itu kebanyakan adalah anggota BARIP, yaitu ada AM Azhari sebagai ketua umum sekaligus ketua bidang politik, HM Saleh sebagai wakil ketua, Jasin Afandi sebagai sekretaris utama, Awang Hafidz Laksamana sebagai bendahara, Awang Othman bin Awang Latif sebagai Ketua Departemen Penerangan, dan Awang Abdullah bin Awang Jafar sebagai Ketua Departemen Sosial. Selanjutnya, dampak gerakan nasionalisme di Brunei Darussalam. Walaupun negara Brunei Darussalam telah dijajah, namun memiliki banyak dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak negatifnya yaitu mereka merasakan kepedihan dan kesengsaraan akibat penjajahan, bahkan kekurangan makanan dan juga pakaian yang menyebabkan banyak dari mereka menderita berbagai penyakit mulai dari kekurangan gizi hingga penyakit kulit yang parah. Untuk dampak positifnya yaitu rakyat Brunei Darussalam yang pada awalnya memiliki rasa nasionalisme yang kecil terhadap bangsanya, akhirnya dengan adanya penjajahan rasa nasionalisme mereka menjadi tinggi. Selanjutnya yaitu ada PRB melakukan revolusi yang membuat Sultan Omar Ali Saifuddin membatalkan niatnya untuk bergabung dengan Federasi Malaysia. Seandainya Brunei bergabung dengan Federasi Malaysia, maka yang akan terjadi adalah Brunei akan dikenakan pajak hasil minyak bumi. Tetapi malah 95% hasil minyak akan dihisap oleh Kuala Lumpur dan Brunei hanya akan mendapat 5% sisanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.